Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi katakan shalom. Haleluya. Semuanya apa kabar? Luar biasa. Saya percaya dengan kita memasuki tahun yang baru, ada sukacita yang melimpah. Amin. Haleluya. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Yang ada di rumah juga shalom. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari indah ini Bapa. Di mana Tuhan kami memasuki tahun yang baru Tuhan, di bulan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan, atas segala penyertaan-Mu Tuhan, atas segala perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami percaya Tuhan, setiap kami Tuhan yang hadir Tuhan diberkati Tuhan, baik yang ada di rumah di mana saja mereka berada Tuhan. Tuhan yang memberkati senantiasa Tuhan. Kami serahkan setiap Tuhan masalah pergumulan hidup kami Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan bagi kami Tuhan, sehingga Tuhan kami terus Tuhan menyenangkan hati Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengan tahun Tuhan di mana Tuhan Kau terlalu baik buat kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa selama-lamanya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di nama Tuhan kita akan memperkatakan Mazmur 91 dan kita juga akan memperkatakan Pentakosta yang ketiga. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membacakan Mazmur 91. Sama-sama kita bacakan Bapak Ibu. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari saudaraku kekasih dalam Tuhan, kita sama-sama berdiri. Kita akan memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Sebelum kita berkatakan arti Pentakosta kita membacakan firman Tuhan yang tertulis di 2 Korintus 4 ayat 13. Sama-sama kita berkatakan. Namun karena kami memiliki roh yang
Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi muda, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan nama agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom saudara, saya yakin kita semua umat Tuhan di GBI Jalan Gatot Subroto sudah menerima pesan Tuhan bahwa tahun 2022 ini adalah tahun paradigma yang baru atau the year of a new paradigm. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang paradigma baru dalam 7 gunung. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita pahami arti dari paradigma itu sendiri. Paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu model atau contoh yang juga berarti kerangka berpikir. Setelah kita mengetahui arti kata paradigma, pasti timbul kembali pertanyaan dari dalam diri kita. Paradigma baru di dalam hal apa sajakah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Di dalam 2 Samuel pasal 6, kita membaca bagaimana Daud membawa tabut Allah yang melambangkan kehadiran Allah ke Yerusalem. Pada saat itu, Daud mengalami berbagai peristiwa yang mengubahkan paradigmanya dalam hal penyembahan kepada Allah. Ibadah kepada Tuhan dijadikan sebagai prioritas paling utama di Israel dan kota Yerusalem, tempat tabut Tuhan berada menjadi pusat penyembahan sekaligus ibu kota Israel. Perubahan paradigma di dalam penyembahan kepada Tuhan ini dapat menjadi suatu acuan bahwa perubahan paradigma pun dapat terjadi di segala aspek kehidupan orang percaya. Apabila kita baca di awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah agar manusia dapat menguasai dan mengelola Taman Eden sambil menikmati hubungan yang intim dengan Allah. Hal ini dikenal dengan creation mandate atau mandat penciptaan. Dengan adanya mandat ini, manusia secara khusus orang percaya diperintahkan untuk menguasai bidang-bidang kehidupan dengan cara memberikan dampak sosial di bumi ini. Lalu, pada bidang apa sajakah kita perlu memberikan dampak? Sekitar tahun 1975, Dr. Bill Bright, pendiri dari gerakan kampus Crusade for Christ, dan Lauren Cunningham, pendiri dari Youth with a Mission, mendapat pewahyuan dari Tuhan tentang bidang-bidang yang perlu diberi dampak oleh orang-orang percaya, yang dikenal dengan istilah The 7 Mountains of Influence atau 7 gunung pengaruh. Bidang-bidang ini adalah arts and entertainment, business, church, development of the poor, education, family, dan government. Apakah ada kaitannya antara Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem dengan ketujuh gunung tersebut? Jawabannya adalah ada. Saudara terkasih, pada saat Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem, selain merestorasi bentuk penyembahan kepada Tuhan, Daud juga memperbaharui bidang-bidang kehidupan lain, yaitu 7 bidang kehidupan tersebut. Dalam Yesaya 43 ayat 18, Tuhan berfirman agar umatnya tidak lagi mengingat hal-hal yang dulu, termasuk kesuksesan yang pernah diraih sebelumnya. Mengapa? Karena Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru bagi umatnya, yaitu suatu kerangka berpikir baru agar umatnya dapat memberikan dampak di dalam dunia ini. Jadi, bagaimanakah caranya agar kerangka berpikir baru atau paradigma baru ini dapat memberikan dampak bagi 7 gunung ini? Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7 dituliskan mengenai Stefanus, satu dari 7 orang yang dipilih oleh para rasul untuk melayani orang miskin. Seorang yang penuh roh dan hikmat. Stefanus tidak dipilih untuk mengajarkan firman atau memberitakan Injil, tetapi Tuhan memakai Stefanus secara luar biasa saat dia melayani orang-orang miskin itu. Dari kisah Stefanus, kita pelajari bahwa kita dapat membuat suatu restorasi dalam bidang di mana kita ditempatkan.
saat kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Dengan kuasanya, sama seperti Daud membawa tabut Allah ke Yerusalem, kita juga dipakai untuk membawa hadirat Allah dalam setiap bidang kehidupan yang kita geluti. Artinya, kita menghadirkan doa, pujian, penyembahan, dan mengimpartasikan nilai kerajaan Allah atau membawa otoritas yang disertai hikmat ilahi di marketplace. Di era Pentakosta ketiga saat ini, kita percaya bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan secara luar biasa bagi anak-anak Tuhan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa pemberdayaan ilahi ini bukan saja akan mempengaruhi gereja Tuhan secara khusus, tapi juga akan membawa pengaruh bagi dunia secara umum. Tuhan Yesus dalam amanat agungnya memanggil setiap orang percaya untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Artinya, kita dipanggil untuk membawa hadirat Tuhan dan membawa perubahan dan pengaruh di dalam pekerjaan, keluarga, tempat pendidikan, media, dunia seni dan hiburan, pelayanan pada kaum marginal, bahkan dalam pemerintahan negara kita. Kita harus yakin bahwa melalui pemberdayaan Roh Kudus, kita diperlengkapi dan dimampukan untuk membawa perubahan, pengaruh, dan dampak di ketujuh aspek tersebut. Dengan demikian, terjadilah suatu perubahan paradigma yang akan membawa jiwa-jiwa untuk semakin mengenal pribadi Kristus. Kita percaya bahwa inilah kerinduan Tuhan, yaitu supaya kerajaannya menjadi nyata di dunia ini. Sekarang pertanyaannya, sudah siapkah kita menjadi agen perubahan paradigma baru? Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita mau dengar suara Tuhan, amin. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau dengar Tuhan, kami mau dengar setiap seruan-Mu Tuhan, panggilan-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
memuliakan Kau Tuhan. Setiap kebaikan yang Kau berikan buat kami Tuhan, kami terima Tuhan janji-Mu Tuhan. Sebab janji-Mu Tuhan, ya dan amin Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Janji-Mu Tuhan. Haleluya. Janji-Mu Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu Bapa sungguh besar. Ya Rab. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Amin. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Amin. Kemuliaan telah Kau janjikan. Aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan telah Kau janjikan. Aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib
berserah Tuhan. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami janji Tuhan, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, janji-Mu. Haleluya, haleluya. Ya la 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 la. Kami percaya Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan, janji-Mu Tuhan akan tepat pada waktunya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berserah kepadamu Tuhan. Oh, la 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 la. Ya la 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 la. Sande. Haleluya, haleluya Tuhan, Kau baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya la 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 la.
Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu Bapa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita sama-sama kembali ada hari ini semua dalam pimpinan Tuhan. Wow, sudah lebih dalam kita masuk di tahun 2022. Yuk katakan sama-sama dengan saya, tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Amin. Katakan sekali lagi, tahun 2022 tahun paradigma yang baru. Sekali lagi, tahun 2022 tahun paradigma yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya dalam tuntunan Tuhan, Tuhan sudah berbicara bahwa Tuhan sedang menganugerahkan paradigma yang baru, satu pola pikir, satu contoh, satu model yang baru untuk kita menjalani tahun ke depan ini. Karena apa yang merubah kita nanti ini atau yang sedang merubah kita ini tidak akan hanya berlaku di tahun ini, tapi akan berlaku seterusnya dalam hidup kita. Sama seperti integritas yang kita bahas tahun lalu. Nah sekarang kita mau lihat paradigma yang baru. Tuhan sedang banyak bicara tentang hal ini. Dan Tuhan juga sudah mulai menyampaikan kepada kita semua. Mulai bulan Januari kemarin kita juga banyak dapat pemahaman baru. Tentang imamat yang raja nih. Tentang bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Mungkin itu juga pesan Tuhan. Saya juga percaya itu adalah paradigma yang baru yang sedang Tuhan tanamkan kepada kita lebih lagi. Selama ini mungkin kita kurang memperhatikan bagian yang itu. Tapi sekarang Tuhan mau agar kita memperhatikan bahwa kita semua adalah imamat yang rajani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yuk buka Alkitabnya, siapkan hatinya. Biar hari ini kita semua benar-benar terima rema, terima pesan Tuhan. Untuk diberkati, untuk dapat paradigma yang Tuhan inginkan, yang baru itu. Kita berdoa sebelumnya ya. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah dibimbing, dipimpin sampai bulan ini. Tuhan tuntun dalam perjalanan. Makin dalam kami masuk di tahun 2022 ini. Tuhan tuntun kami lebih lagi ya Tuhan. Bersabdalah hari ini. Berbicaralah. Lewat firman-Mu. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Firman-Mu akan menegur kami. Mengajar kami. Dan mengubah kami semua. Karena firman-Mu itu berkuasa. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Bersabdalah ya Tuhan. Kami siap mendengar dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita akan membahas dan melihat Yesaya 43 ayat 18. Yang menjadi salah satu dari dua ayat pokok. Yang jadi dasar tahun paradigma yang baru. Yesaya 43 ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Katakan amin. Saudara dikasihi Tuhan, ayat ini adalah bagian dari satu perikop besar Yesaya 43. Dan Tuhan sedang mau menyampaikan kepada Israel pada hari itu atau Yehuda pada zaman itu bahwa Tuhan hendak melakukan satu perkara yang baru, yang besar, yang memang sebenarnya ini dari awal adalah rencana Tuhan. Kenapa dikatakan baru? Karena jemaat atau umat di zaman itu bertahun-tahun, bahkan beberapa turunan tidak paham-paham, tidak ngerti-ngerti apa yang jadi kehendak Tuhan. Dan mereka punya pemahaman sendiri. Ketika Tuhan membawa kepada rencananya yang hebat, rencananya yang ajaib, mereka malah menyimpang dan kemudian tidak mendekat kepada kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang penting. Dan itu sebabnya Tuhan mau rubah semuanya. Ada cara baru, ada pola baru yang Tuhan hendak kerjakan sehingga umat itu bisa diberkati,
Bukan cuma hidupnya diberkati, tetapi hidupnya itu mencapai apa yang menjadi rencana Tuhan. Saya tahu Tuhan juga mau agar Bapak Ibu Saudara mencapai rencana Tuhan. Amin. Adalah kehendak Tuhan agar apa yang Dia kehendaki, apa yang direncanakan waktu Bapak Ibu Saudara diciptakan, itu digenapi. Tapi dosa, kebodohan kita, kelambatan kita untuk percaya, tidak konsistennya kita, itu sering membuat kita makin jauh dari rencana Tuhan. Menyimpang. Nah kadang-kadang hal yang salah kalau dibiarkan berlarut-larut, kita pikir gak salah. Hal yang salah kalau sudah dibiarkan berlarut-larut, jangan-jangan kita pikir jadi benar. Perlu perubahan paradigma untuk mengembalikan kita semua kepada rencana Tuhan. Yesaya 43 ini mau ngasih tahu kepada Israel bahwa rencana Tuhan harus dikembalikan. Bapak Ibu ingat rencana Tuhan dari awal tidak ada rencana untuk membuat dua kerajaan Israel dan Yehuda. Tidak ada. Dari awal tidak ada rencana untuk membiarkan yang namanya penyembahan kepada Jehovah itu diduakan dengan penyembahan kepada yang lain. Dari awal Tuhan hanya mau Dia yang disembah, hanya Dia yang diagungkan. Tapi Israel dan Yehuda menyimpang. Mereka selingkuh rohani dengan Baal, dengan dewa matahari, dengan Molok dan sebagainya. Dengan dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa Kanaan. Saudara dikasih Tuhan, karena sekian lama tidak terjadi apa-apa, maka mereka berpikir, oh gak apa-apa kok. Fine-fine aja kok. Tuhan baik. Kasih karunia-Nya besar. Gak apa-apa. Lalu kemudian terjadilah masalah. Ada kekeringan. Ada bangsa-bangsa yang mencoba menjajah. Ada perampok-perampok. Tiba-tiba terjadi degradasi moral sehingga masyarakat itu menjadi berantakan. Menjadi kasar, menjadi tidak sopan, perampokan, pemerkosaan. Seolah-olah menjadi seperti biasa. Kejahatan menjadi seperti biasa. Lalu karena saking lamanya, lalu kemudian mereka cuma berkata, ya ini kan cuma karena perkembangan zaman saja. No. Ketika keadaan memburuk, Alkitab sudah bilang dari dulu, yang jadi sumber masalah itu adalah pelanggaran firman Tuhan. Yang jadi sumber masalah adalah dosa. Yang jadi sumber masalah adalah ketika apa yang Bapa kehendaki, pencipta langit dan bumi kehendaki, tidak diikuti, tidak digenapi. Bumi ini diciptakan oleh Dia. Dia yang tetapkan apa yang harusnya terjadi. Tapi manusia yang diberi kehendak bebas, membawanya ke arah yang lain. Dan Tuhan mau bawa ini kembali. Paradigma baru. Apa yang dimaksud di ayat ini? Saudara, ya, dalam keadaan yang kacau seperti itu, Yesaya ngasih tahu kepada Israel. Kasih tahu ke Israel, kamu harus biarkan Tuhan mengubahmu. Izinkan, biarkan nanti Babel akan nyerang dan bawa kita di dalam pembuangan. Nanti di Babel kita dirubah semua. Wah, langsung orang Israel marah kepada nabi-nabi yang ada, yang sepakat sama Yesaya, yang sepakat sama Yehezkiel, yang sepakat sama Yeremia. Orang-orang marah gitu ya. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang membebaskan kita dari Mesir, yang mampu membelah Laut Merah untuk menyelamatkan kita? Kalau Babel datang, kalau kerajaan lain datang, harusnya mereka juga dikalahkan. Masalahnya ada yang lebih besar yang Tuhan hendak kerjakan. Bukan cuma soal Israel menang perang, bukan. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, Israel harusnya menang untuk melakukan kehendak Tuhan. Selama seseorang atau sebuah umat terbatas kemampuannya untuk melakukan kehendak Tuhannya, maka sesungguhnya dia tidak pernah benar-benar merdeka. Dan itu sebabnya dia butuh dibebaskan. Dan cara untuk membebaskan tidak harus dengan kemenangan. Cara untuk membebaskan
Tidak harus dengan memuaskan apa yang diinginkan. Bisa jadi pembentukan lebih baik. Bisa jadi terapi lebih baik. Treatment lebih baik. Dan mungkin itu yang Tuhan inginkan. Ya saya mau kasih tahu, gak apa-apa ke Babel. Nanti dari sana engkau akan dirubah. Dan terbukti setelah pembuangan Babel, gak ada lagi yang namanya kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Semuanya kembali menjadi satu, Israel. Saudara yang kasih Tuhan, ini yang dimaksud. Ya. Jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak buat jalan di padang gurun, sungai-sungai padang belantara. Dan nanti semuanya akan dipulihkan. Dan pemulihan itu akan terjadi. Dan kalau pemulihan itu terjadi, yang pulih dan diberkati bukan cuma umatku, kata Tuhan. Tetapi binatang hutan akan memuliakan aku, serigala, burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Untuk memberi minum umat pilihanku. Bukan cuma untuk kasih makan binatang-binatang itu. Mereka kecipratan berkat karena Tuhan hendak memberi minum umat pilihannya. Allah kita sanggup untuk memberikan apa yang kita perlukan. Tetapi apakah kita sanggup? Apakah kita mau untuk memberikan apa yang Allah inginkan? Ada yang Tuhan mau nih. Tapi umatnya gak pinter-pinter, gak nangkep-nangkep. Saudara dikasih Tuhan, perlu tangan atau cara yang lain. Kita belajar melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan. Makanya ayat 21 diakhiri dibilang begini. Umatku yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Halo, saya berdoa Bapak Ibu nangkap maksudnya. Bahwa intinya justru bukan soal senang atau tidak senang. Happy atau tidak happy, lega atau tidak lega, nyaman atau tidak nyaman apalagi. Yang dimaksud di sini adalah pembentukan Tuhan berhasil atau tidak berhasil. Paradigma yang baru sedang dianugerahkan oleh Roh Kudus untuk membentuk kita semua. Dan nanti kalau Anda dan saya membiarkan Tuhan membentuk kita, maka kita akan memberitakan kemasyurannya. Anda dan saya akan jadi orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, apa yang ada di Yesaya 43 ini sejalan dengan Filipi 3. Sejalan dengan apa yang ditulis oleh Paulus di Filipi 3 ayat 13 dan 14 yang jadi dasar untuk kita semua tentang paradigma yang baru dari perjanjian baru. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Pada waktu Paulus memulai perjalanannya dalam bidang rohani atau kehidupannya dalam bidang yang dia percaya, dia memulainya dengan belajar dari seorang guru besar yang bernama Gamaliel. Dan lewat perjalanannya dia naik tinggi. Tingkat kerohaniannya ditambah dengan kepintarannya, dia dapat anugerah hikmat yang luar biasa. Membuat dia outstanding, membuat dia orang yang hebat. Dalam usia mudanya, posisinya di mata para ahli Taurat, orang Farisi sudah terpandang. Dia bahkan menjadi salah satu dari anggota Sanhedrin yang dihormati pada zaman itu. Saudara dikasih Tuhan, ternyata kerohanian atau waktu dia mau belajar menyenangkan Tuhan, waktu belajar mau memuaskan Tuhan, saudara dikasih Tuhan, malah dia mendapatkan posisi, mendapatkan kuasa. Bisa jadi, saya nggak bilang pasti, tapi bisa jadi dia punya paradigma bahwa makin tinggi rohaninya maka akan seiring dengan itu kekuasaan juga akan makin besar. Bisa jadi ada akibat di dalam pertumbuhannya, paradigmanya. Banyak orang menghormatinya.
Kisah Rasul mencatat waktu Stefanus mau dirajam, dia lewat di situ. Dan semua orang memandang kepada seorang muda yang bernama Saulus hari itu. Dan Saulus itu mengangguk. Banyak orang menghormatinya. Dan kemudian Stefanus dilanjutkan perajamannya. Ada kekuasaan, ada influence, ada pengaruh dahsyat. Seolah-olah dia sudah mulai mencapai puncak dari kerohaniannya, kehidupannya, dihormati, disegani. Mungkin dia membayangkan dirinya seperti Musa, seperti Esra, seperti orang-orang hebat yang dihormati. Mungkin. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Tapi waktu perjalanan ke Damaskus, dia ketemu dengan Yesus Kristus. Dia bertemu dengan Yesus Kristus, dia bertemu dengan Roh Kudus. Dalam bimbingan Ananias, Tuhan membuka matanya dan kemudian mengajarkan kepadanya satu pemahaman yang baru, satu paradigma yang baru. Dan waktu dia belajar tentang kekristenan, waktu dia belajar tentang apa yang diajarkan oleh Yesus, dia menemukan bahwa apa yang dia tahu, apa yang dia kejar selama ini, salah. Cara dia melihat untuk menyenangkan hati Tuhan, salah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara baca perikop ini di atasnya, Bapak Ibu akan ketemu kata-kata bahwa apa yang ku tahu kemarin itu aku anggap rugi, aku anggap sampah. Yang benar adalah makin tinggi kita, makin dekat kita, makin sempurna kita, maka kita harusnya makin kenal Yesus. Dan makin kenal kuasa kebangkitan. Dan makin bersekutu dengan kebangkitan. Dengan penderitaan dan kebangkitan Kristus. Ambil bagian dalam penderitaan untuk memasyurkan nama Tuhan. Wow. Paradigma baru. Paradigma baru sedang diberikan kepada Paulus. Makanya waktu Paulus tulis Filipi pasal 3 ini. Dia bilang begini, saudara-saudara, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Jadi dia sendiri belum sampai. Atau saya baca dari 12 ya. Ayat 12 saya bilang gini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Jadi dia juga belum tahu apakah dia sudah sempurna atau belum. Atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak anggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. This is what I do. Aku lupakan apa yang di belakangku. Untuk mendapatkan paradigma yang baru. Kita mesti belajar lupakan apa yang di belakang. Saya tahu ada banyak hal yang baik bahkan yang kita pernah belajar di belakang. Tapi untuk menangkap paradigma yang baru, kita mesti belajar memilah-milah. Mana yang esensi, mana yang bukan esensi. Saya berdoa benar. Wahyu Tuhan turun kepada Anda, wahyu Tuhan turun kepada saya. Roh Kudus turun kepada kita semua. Supaya hari-hari ini kita mampu membedakan mana yang boleh dirubah, mana yang jangan dirubah. Supaya menerima paradigma yang baru. Tangkap benar-benar. Lupakan yang lama. Apa yang perlu dirubah-rubah, gak apa-apa. Ya. Asal dia bukan esensi. Yang esensi jangan dirubah. Lupakan yang lama yang telah di belakangku. Arahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Apa yang ada di depan. Tuhan sudah mulai wahyukan. Saya tahu 1 Petrus 2 ayat 9 termasuk salah satu yang sedang Tuhan wahyukan kepada Anda dan saya. Kejar itu. Kejar itu. Arahkan diri kepada apa yang ada di hadapan. Dan berlari-lari pada tujuan. Bahasa Inggrisnya press on. Dorong ke depan. Supaya bisa nangkep, supaya dapat memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Wow. Jalan terus. Bulan lalu Tuhan membicara tentang 1 Petrus 2 ayat 9.
Ini satu paradigma yang sedang Tuhan kasih ke kita. Tangkap ini. Saya renungkan terus. Dan saya sampai sejauh hari ini, rekaman ini dibuat. Saya nangkepnya bahwa ini adalah paradigma baru yang Tuhan hendak tanamkan. Untuk Anda dan saya belajar melihat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dengan kacamata yang ada di 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Kamulah bangsa yang kudus. Ingat, kamu umat kepunyaan Allah sendiri. Kenapa engkau mendapatkan privilege itu? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jangan-jangan karena pandemi kita lupa kita ini bangsa terpilih. Jangan-jangan karena resesi kita lupa kita imamat yang kudus. Kita imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Come on church. Bangkit. Dan kemudian mulai melihat dengan kacamata Tuhan yang baru. Lihat dengan posisi yang Tuhan kasih ini. Engkau orang pilihan. Engkau bukan orang biasa. You are not just an ordinary Christian. Engkau adalah anak-anak Allah. Bangsa yang terpilih, chosen people. Imamat yang rajani, royal priesthood. Pak Niko bilang, kuasa sebagai raja akan berlimpah-limpah seiring dengan kuasa sebagai imam. Lakukan tugas sebagai imam, maka kuasa sebagai raja itu juga akan meningkat. Kuasa itu akan mengalir. Kita sudah ada di era Pentakosta ketiga. Dan Pentakosta ketiga ini sedang tercurah, sedang meningkat pencurahannya. Tapi jadilah imam-imam Tuhan. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Hidupmu sekali lagi bukan milikmu. Umat kepunyaan Allah sendiri. Ada dua arti di sini. Arti yang pertama, bahwa engkau milik Tuhan. Engkau ada dalam perlindungannya. Kalau ada yang ganggu engkau, maka dia berurusan sama pemilikmu, yaitu Tuhan. Tapi arti kedua dari ayat ini, dari kata-kata ini, engkau adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Hidupmu gak bisa semau-maumu. Hidupmu harus semau-maunya Dia yang punya. Cari tahu apa yang jadi keinginan Tuhan. Kejar itu. Kejar itu. Bulan lalu Pak Niko menyampaikan bahwa ke depan harus mulai ditekankan tentang vocational discipleship. Pemuritan berdasarkan panggilan. Vocational discipleship. Pemuritan berdasarkan vokasi. Panggilan. Bukan pekerjaan. Panggilan. Tiap kita punya panggilan. Jangan-jangan hari ini kita ngerjain panggilan orang lain. Kembali pada panggilanmu. Engkau adalah umat kepunyaan Allahmu. Engkau milik Tuhanmu yang sudah menetapkan panggilanmu. Kembali ke situ. Kembali ke situ. Apa yang jadi panggilan Tuhan? Pandemi, resesi ini hanya jalan untuk mengingatkan kita bahwa kita semua sebenarnya sudah punya track masing-masing. Berkat kita ada di situ. Kembali ke sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan kita tidak pernah tinggalin kita. Amin. Tuhan mau kasih tahu. Ada jalannya. Selama ini masalahnya cuma cara memandang kita yang salah. Paradigma yang baru. Membuat kita jadi bisa melihat horizon yang baru. Halo? Amin. Horizon yang baru. Kemarin tidak kelihatan. Karena mungkin kita ada di level rohani yang belum cukup. Tapi saya merasakan pengurapan hari-hari ini makin lama makin pekat. Makin kencang saudara. Roh Kudus makin kuat turun. Dan benar-benar sedang ada pemisahan antara yang sungguh-sungguh dengan yang gak sungguh-sungguh. Benar-benar sedang
bedakan antara mereka yang serius sama Tuhan sama yang gak serius sama Tuhan. Yang cuma pengen nyenengin diri sendiri atau yang mau menyenangkan Tuhan apapun harganya. Sedang ada pembedaan. Saya berdoa semua kita yang ada bersama-sama hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, kita termasuk orang yang mau lakukan apa saja untuk menyenangkan Tuhan. Haleluya. Tuhan akan banyak bicara kepada Anda dan saya di saat teduh masing-masing, di pekerjaan, di rumah tangga, di keluarga, di pelayanan. Tapi izinkan Tuhan ambil alih hidupmu, membawa kita dalam paradigma yang baru, supaya Anda dan saya bisa lihat janji Tuhan digenapi. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Sekali lagi, ajarku Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Tuhan, kami berharap hanya kepada Tuhan. Ajar kami untuk mengerti paradigma yang baru lebih lagi. Kami sudah masuk lebih dalam di tahun 2022. Tuhan, urapi kami. Tanpa pengurapan Roh Kudus yang turun atas kami gak mungkin bisa paham. Kami gak mungkin bisa punya paradigma baru. Ajar kami supaya kami bisa lihat janji-Mu digenapi. Supaya kami bisa lihat penyertaan-Mu, kesetiaan-Mu. Supaya kami bisa memasyurkan nama-Mu, perbuatan-perbuatan besar yang Engkau lakukan ya Tuhan. Minta mau campur tangan Tuhan. Pimpin langkah kami, ampuni kami semua. Sebentar kami, biarlah kami semua boleh buka hati untuk lebih lagi Tuhan Yesus. Dituntun oleh Roh Kudus Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari angkat tangan semua masing-masing di tempat masing-masing. Saat ini biar Roh Kudus turun atas Anda semua. Urapan Tuhan turun mengalir. Mengubah kita semua. Pulihkan mereka Tuhan. Yang sakit sembuhkan. Turunlah kuasa-Mu. Jamah semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Beri jalan keluar. Pewahyuan turun. Beri jalan keluar tuh tiap masalah, tiap tantangan, problem, sakit, penyakit. Beri jalan keluar, kesembuhan, pemulihan, mujizat terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini hanya untuk orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian dalamnya. Dan perjamuan kudus ini akan membawa kita makin erat dengan Tuhan.
dan juga makin erat dengan sesama. Mari periksa hati, kalau Roh Kudus ingatkan ada sesuatu yang harus dibereskan, biar kita bereskan. Dosa kita minta ampun, kalau ada sakit hati, maka mulai dengan hati yang rela dan mau diatur sama Tuhan dan firman-Nya, mengampuni semua orang yang menyakiti. Yuk saudara yang mau ambil bagian dalam perjamuan kudus dan diberkati, sama-sama yuk kita komunikasi sama Roh Kudus. Ora baya shanda baya rada bataka baya shikara rada barada barada. Iraka maya shakara rada barada 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 baya shadaba. Ambil alih hidup kami, masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Tuhan, bicara kepada kami, ingatkan apa yang salah, apa yang belum benar, yang masih harus dibereskan. Kasih tahu kami Tuhan. Orika maya shada barala baralaba. Irabaya shandayana niyamataka baya shada baralaba. Masing-masing ambil waktu bereskan. Apa yang diingatkan sama Tuhan bereskan. Kuraka maya shanda baya rada bataka baya shada barada barada barada. Jesus, Jesus, Jesus. Irakana namaya shada barala barala. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah setia dan adil. Apa yang kami akui dan bereskan di hadapan-Mu, Engkau sudah ampuni dan bahkan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ora bataka bayasyaka. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita ambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Angkat syukur buat Tuhan. Mari jangan diam. Ucapkan syukur, terima kasih. Terima kasih Abba. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Shana maya rania mata kamaya shana barana maya so. Terima kasih Abba. Ya rana maya shana maya rana bayabo. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shana maya rana marana 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 maya shaka maya rana bayabo. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Oh, haleluya. 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 Orabaya sadabaya radabaya syakadabaya. Angkat tangan saudara saat ini di tempat masing-masing. Orakamaya sadabaya radabaya. Orekana namaya sadabaya. Tercurahlah kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus Tuhan lebih lagi. Tercurahlah ya Allah, api Pentakosta ketiga. Wahyukan, beri tuntunan, beri arahan kepada kami semua. Ajarkan jalan-jalan-Mu pada kami. Paradigma yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Yang sakit sembuhkan, yang terikat bebaskan. Biar pada pemulihan keluarga-keluarga, pemulihan keuangan, terobosan Tuhan dalam tiap usaha yang kami sedang kerjakan, pergumulan yang kami sedang hadapi. Bawa anak-anak-Mu ke dalam kemenangan yang dah gilang gemilang dan perubahan karena Tuhan membentuk kami semua. Kami umat kepunyaan-Mu yang Kau bentuk akan memasyurkan nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Abba, terima kasih Tuhan. Berkati semuanya, anugerah-Mu berlimpah-limpah. Tuhan terima kasih. Aku berdoa, bela gereja-Mu, bela anak-anak-Mu. Tuhan membela, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan dan kita juga akan mendengarkan pengumuman. Mari Bapak Ibu, kita mau satukan hati kita. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus di siang hari ini Tuhan. Di mana kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur dan kami sangat diberkati Tuhan karena kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan firman-Mu itu boleh menjadi rema, sehingga kami boleh melakukannya Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, mungkin di tahun lalu Tuhan, paradigma kami belum diubahkan secara utuh Tuhan, tapi kami percaya di tahun 2022 ini Tuhan, paradigma kami boleh diubahkan Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, kami adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Untuk itu tuntun terus umat-Mu Tuhan, bahwa kami terus Tuhan masuk dalam dimensi-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami mau memberikan persembahan Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, untuk persembahan umum, kolekte, persembahan dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar kaca Anda, atau bisa menggunakan fasilitas elektronik seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Dana dan lain-lain tanpa nominal minimum. Dengan men-scan QR Code yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBI Ujung Menteng. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Karayon 1G, Bapak Pendeta Johannes Raja Guguk STCBC yang sudah memberitakan firman Tuhan dan memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adapun jadwal menara doa seminggu ke depan adalah setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 sampai 18 akan diadakan menara doa Rayon 1G. Setiap hari Selasa pukul 12 sampai 13 akan diadakan menara doa Azusa Street Prayer Tower yang adalah menara doa gabungan dengan menara doa yang ada di luar negeri, Kanada, USA, dan Australia. Healing Prayer Night dan menara doa secara online GBI Ujung Menteng pada hari Senin sampai Kamis mulai pukul 19 WIB, sedangkan pada hari Sabtu akan diadakan doa khusus persiapan ibadah minggu pukul 19 WIB. Yuk menyembah Yuk GC dan Youth GBI Ujung Menteng diadakan setiap hari Selasa dimulai pada pukul 19.30 WIB. Kami mengajak anak-anak Youth dan GC untuk bergabung di Instagram @gc_um. Ibadah tanggal 13 Februari 2022, ibadah raya akan diadakan secara onsite pada pukul 10. Ibadah disiarkan secara langsung melalui Zoom dan YouTube GBI Ujung Menteng. Ibadah akan dilayani oleh Wakarayon Bapak Pendeta Sabto Edi Raharjo. Sekolah minggu akan diadakan secara online dimulai pada pukul 8 WIB. Bagi yang mau ikut, ibadah onsite di gereja akan diperketat dan diberlakukan protokol kesehatan dan wajib mendaftar ke sekretariat atau konter di bawah. Ibadah GC dan Youth GBI Ujung Menteng hari Minggu 13 Februari 2022 akan diadakan pada pukul 14. Akan diadakan pada pukul 14 secara onsite dengan tema Love Talk. Kita akan bahas dari awal mengenai yang berkaitan dengan percintaan dan akan ada Q&A bersama dengan Kak Oki dan Kak Aning dari Rayon 1G. Adapun dress code yang dipakai untuk cewek baju pink dan yang cowok pakai baju biru. So see you guys minggu depan. Healing Movement Ministry HMM secara online akan diadakan pada hari Kamis 10 Februari 2022 mulai pukul 19 WIB. Bagi jemaat Tuhan yang rindu didoakan dapat mengisi form yang diadakan di grup atau kami mengajak seluruh jemaat dan pelayan jemaat dapat bergabung dalam doa kesembuhan ini. Menara doa anak Rayon 1G akan diadakan pada hari Rabu 16 Februari 2022 pukul 17 WIB atau 18 WITA. Mari Bapak Ibu bisa mengajak anak-anaknya untuk ikut dalam menara doa anak ini. 7. Berita Cool atau Community of Love, komunitas kasih GBI Ujung Menteng. Kami mengajak bagi jemaat supaya dapat bergabung dalam ibadah Cool. Mari kita berbaur dan memecahkan roti bersama dalam Cool ini. Bagi member Maranatha, jangan lupa untuk membayar iuran tepat waktu. Masih tersedia 40 kuota lagi untuk keanggotaan baru. Silahkan jemaat mendaftarkan anggota keluarga yang lain. Walaupun tidak berjemaat di kita, asalkan masih anggota keluarga. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Lydia di nomor yang tertera di layar Anda. Member Maranatha adalah pelayanan kedukaan. Demikian pengumuman minggu ini. Jaga kesehatan selalu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita sama hari undang bukit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, Yesus Engkau luar biasa Bapa.
Kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan di ibadah di gereja ini, itu semua bukan karena kekuatan kami, namun hanya karena kasih kuasa pertolongan-Mu semata bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kuduskan setiap kami hamba-hamba-Mu, baik jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Demikian juga yang hadir di ibadah onsite, baik itu Tuhan online, YouTube, semuanya kami berdoa, pertolongan-Mu sempurna bagi setiap kami hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu Tuhan yang ada di gereja GBI Ujung Menteng. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan kami. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan yang menjadi saluran berkat bagi ibadah ini, yaitu gembalaan kami Bapak Yohanes Raja Guguk Tuhan. Pakai lebih lagi hamba-Mu ini Tuhan Yesus, urapan yang baru Engkau nyatakan, kuasa-Mu bekerja atas hidup hamba-Mu ini Tuhan, agar Tuhan nyata kuasa pertolongan-Mu melalui pelayanan hamba-Mu banyak jiwa dimenangkan. Demikian juga firman yang disampaikan hamba-Mu, biarlah itu menjadi rema bagi setiap kami yang mendengarkannya, baik yang ada di dalam gereja, di rumah-rumah. Tuhan, kami percaya biarlah yang lama sudah berlalu, kami diperbaharui hari-hari ini Tuhan. Segala roh ketakutan yang mencoba membuat kami, baik itu melalui virus yang ada, semuanya itu kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semuanya kami ada dalam perlindungan-Mu semata ya Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, agar kami tetap fokus kepada Engkau, agar kami tetap ada dalam naungan-Mu Tuhan, mengandalkan Yesus bagi setiap kami. Firman-Mu itulah kekuatan kami Tuhan, itulah menjadi naungan bagi setiap kami Tuhan Yesus, supaya kami menjadi sepelaku oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi setiap kami. Terlebih Tuhan, baik hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan di ibadah hari ini Tuhan, baik worship leader, singer, imam-imam musik, terus Kau pakai hamba-Mu ini lebih lagi urapan yang baru. Segala apa yang mereka butuhkan Engkau sediakan. Semuanya Tuhan yang terlibat dalam pelayanan ibadah ini, Engkau memberkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan di gereja GBI Ujung Menteng. Apapun yang mereka butuhkan Engkau sediakan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus, oleh bilur-bilur Yesus. Haleluya. Yesus yang ajaib Bapa. Apapun kebutuhan jemaat-Mu, Engkau Tuhan mencukupkan segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah sukacita-Mu memenuhi setiap kami jemaat umat-Mu di tempat ini, di gereja GBI Ujung Menteng, mulai dari anak-anak, dewasa, muda, orang tua. Tetap kami semua ada dalam perlindungan-Mu semata ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Bapa yang penuh kasih. Kami juga berdoa gembala sidang kami yang ada di pusat, yaitu Bapak Dr. Insinyur Niko Notora Harjo beserta wakilnya jajaran keluarga besar hamba-Mu ini. Mari Tuhan Engkau senantiasa memberkati, urapan yang baru terus Kau berikan, pemakaian-Mu semakin heran dan luar biasa hari-hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga karayon kami, Bapak Yohanes Raja Guguk beserta wakilnya Bapak Sabto, baik keluarga besar hamba-Mu ini. Tuhan Engkau memberkati mereka, urapan yang baru terus Engkau berikan ya Tuhan, sehingga rayon 1G semakin dipulihkan, semakin dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua gembala-gembala Tuhan Engkau senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan. Demikian juga gembala kami di tempat ini. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan kerjakan. Berkati Bu gembala kami, Bu Silvi lebih lagi Tuhan. Urapan yang baru terus Engkau berikan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan luar biasa hari-hari ini, untuk memberitakan kebenaran-kebenaran firman-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus Engkau dahsyat, perlindungan-Mu sempurna atas Bu gembala kami, baik anak-anaknya, keluarga besarnya, tetap ada dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Apapun yang mereka butuhkan Tuhan sediakan semuanya. Berkat melimpah Tuhan berikan bagi keluarga Ibu gembala kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia yang begitu besar. Tuhan, lawatan-Mu terjadi bagi bangsa Indonesia Tuhan. Berkatilah bangsa Indonesia Bapa. Biarlah setiap lutut bertelut menyembah Engkau, setiap lidah mengaku bahwa Engkau Yesus Juru Selamat. Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Ampunilah bangsa kami, bangsa yang begitu besar ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan, berkati Presiden kami Bapak Joko Widodo beserta Wakil Namaru, amin. Tuhan Engkau pakai hamba-Mu ini Bapak untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Biarlah roh takut akan Tuhan ada bagi hamba-Mu ini. Demikian juga jajaran pemerintahan sampai tingkat terendah sekalipun. Baik itu aparat keamanan TNI dan Kapolri. Semua Tuhan Yesus Bapak, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau kerana menjamah setiap mereka, supaya mereka boleh menjalankan roda kepemimpinan itu di bangsa Indonesia dengan takut akan Tuhan. Kebenaran demi kebenaran Tuhan nyatakan di dalam pemerintahan kami. Demikian juga Tuhan semua Bapa, baik Tuhan kami berdoa buat tim medis khususnya, di mana saat ini makin tinggi Tuhan yang terjadi penyakit corona. Tuhan Engkau memberikan roh hikmat pengertian bagi semua tim medis Tuhan, agar mereka boleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi setiap yang sakit, yang terlibat kena COVID itu disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Ini waktunya Tuhan Engkau menyatakan kemuliaan-Mu. Di akhir zaman ini semakin banyak orang dipulihkan, semakin banyak orang percaya kepada Engkau. Melalui apapun kejadian-kejadian hari ini, kami percaya pembelahan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang penuh kasih. Kalau sebentar lagi kami boleh meninggalkan tempat ini, Engkau senantiasa memberkati kami ya Bapa. Baik jemaat-Mu yang ada di rumah, baik yang ada di YouTube, kami semua ada dalam perlindungan-Mu semata. Sebelum kami pulang, kami menerima berkat daripada Tuhan melalui hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Kita akan terima doa berkat. Bapak Ibu Saudara, mari arahkan hati kita, sama-sama buka hati, angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Tuhan mengutusmu ke dalam dunia untuk jadi garam dan terang. Melangkah dalam pimpinan Tuhan dalam paradigma yang baru. Roh Kudus akan mengajar dan menuntun semua langkah dan jalan dan keputusan yang akan diambil di depan. Engkau akan lihat pertolongan, engkau akan lihat pembelaan, engkau akan lihat nasihat, engkau akan lihat penyertaan Tuhan. Engkau akan melihat kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam setiap hal Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia setia dari Tuhan Yesus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Semua yang ada di rumah,